Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harap anak-anak semua merasa senang dan bersemangat pagi ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran adab kita kali ini, yaitu tentang adab Rasulullah ketika sholat. Bagaimanakah Rasulullah melaksanakan sholat? Ternyata ada adab-adabnya juga loh. Kita lihat yuk. Yang pertama, meluruskan niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pastikan anak-anak kita sebelum sholat harus meluruskan niat kita, yaitu khusus untuk sholat, menghadap ke Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah. Lalu yang kedua, menyempurnakan wudhu. Jadi menyempurnakan wudhu itu yaitu melaksanakan rukun dan syarat wudhu dengan tertib sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu atau amalan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mereka mengangkat derajat-derajat? Lalu para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Nah, lalu beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Lalu apalagi ya? Yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Jadi kedudukan sholat itu adalah yang pertama anak-anak. Yuk kita mulai sekarang, kita laksanakan sholat tepat pada waktunya. Lalu yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan suci. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid. Nah, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi ketika akan berangkat ke masjid, pastikan kita sudah bersih, sudah memakai pakaian yang bagus. Oke, setelah itu yang kelima, tidak sholat sementara makanan telah dihidangkan. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Yang harus kita pahami dari hadis yang mulia ini, di antara dalil yang menunjukkan sholat adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena sebelum melakukan sholat, syariat memerintahkan segala hal yang dapat mengganggu kehusyuan sholat hendaklah ditinggalkan terlebih dahulu. Contohnya makan ya. Lalu yang keenam, membaca doa ketika berangkat ke masjid. Doanya sudah ada di sini. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi baswari nuran,
waj'al khalfi nuran wa amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma azim li nuran. Itulah ada doa ketika mau berangkat ke masjid. Yang ketujuh, berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid, karena paling jauh jarak perjalanannya menuju masjid. Jadi kita sudah tahu ya, setiap langkah kita ke masjid akan dihitung oleh Allah sebagai suatu pahala, sehingga ketika rumahnya jaraknya jauh akan banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Lalu yang kedelapan, membaca doa ketika masuk dan keluar masjid. Doa masuk masjid sudah hafal? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang artinya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Lalu doa keluar masjid, Allahumma ini as'aluka min fadlik, artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Lalu yang kesembilan, melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Sebelum kita duduk, hendaknya kita langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, jika salah seorang kamu memasuki masjid, jangan duduk dulu sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat itu artinya adalah sholat tahiyatul masjid. Yang ke-10, menunggu waktu sholat dengan memperbanyak zikir. Jadi ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Jadi banyak sekali keutamaan ketika kita berada di dalam masjid. Nah, itu dia, alhamdulillah, materi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipraktekkan. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.